Pak Bupati menyatakan jangankan 5.000 orang, 50.000 orang saja dia siap menghadapi. Nah, ucapan tindakan dia yang menimbulkan keresahan itu sudah terang benerang ya memenuhi syarat untuk kemudian beliau diberhentikan. Proses politik yang ada di Pati tentu kita cermati dengan seksama. Apa yang sekarang bergulir di DPRD, Kemendagri melakukan proses pengawasan dan menghormati proses politik yang ada di sana. Selamat malam. Rabu pekan lalu puluhan ribu warga Kabupaten Pati menggelar aksi demonstrasi. Mereka menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya karena dianggap sudah membuat kebijakan yang memberatkan dan dinilai arogan. Di tengah aksi demonstrasi, DPRD Kabupaten Pati langsung membentuk pansus angket pemakzulan Sudewo. Namun hingga sepekan berjalan, belum terlihat gerakan dan gebrakan dari pansus angket pemakzulan Sudewo ini. Sementara aliansi yang semula menuntut Sudewo mundur dari jabatannya dikabarkan sudah berbeda suara. Lalu akankah Sudewo jadi dilengsarkan? Inilah satu meja The Forum, demo Pati, Sudewo jadi dimakzulkan dalam tanda tanya. Bola panas protes kenaikan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah terus bergulir. Aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan warga disikapi DPRD Pati dengan membentuk pansus hak angket pemakzulan Bupati. Kini, pansus hak angket DPRD Pati tengah mengkaji pemakzulan Bupati Sudewo. Ketua pansus hak angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo mengatakan, saat ini pansus sedang mengidentifikasi 12 poin dugaan pelanggaran Bupati Sudewo. 12 item data-data yang sudah kami siapkan dan alhamdulillah itu juga masukan dari teman-teman aliansi Kabupaten Pati. Ada 22 awalnya. Terus kita cek, kita rapatkan dengan tim ahli kami. Ada 12 butir yang sudah kami sepakati. Tetapi dari 12 itu rasa-rasanya semakin kuat kami menguatkan pansus ini karena data itu juga bukan hanya dari fraksi saja, tetapi juga teman-teman masyarakat, aliansi, tokoh agama, tokoh masyarakat memberi masukan sehingga kami meyakini dari 12 itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, Mas. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendesak pansus hak angket mempercepat pembahasan agar Bupati Sudewo segera dimakzulkan. Harapannya ya untuk mempercepat kasus angket dari DPRD ini agar pelanggaran Bupati Sudewo segera terjadi. Percepatlah kita ngawal di sini agar DPR ini tidak masuk angin lah. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari menyebut, jika mengacu pada undang-undang tentang pemerintahan daerah, tindakan Bupati Pati sudah memenuhi syarat pemberhentian karena menimbulkan keresahan publik. Bahwa kebijakannya 250% pajak akan dinaikkan itu sudah meresahkan publik. Perlu diingat bahkan poin meresahkan publik itu ada di pasal 76 bahwa seorang kepala daerah dilarang ya membuat kebijakan yang mampu menimbulkan keresahan publik. Itu sudah jelas sekali, bahkan kita bisa lihat Pak Bupati menyatakan jangankan 5.000 orang, 50.000 orang saja dia siap menghadapi. Nah, ucapan tindakan dia yang menimbulkan keresahan itu sudah terang benerang ya memenuhi syarat untuk kemudian beliau diberhentikan. Terkait tuntutan pemakzulan Bupati Pati, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan, Kemendagri mencermati proses politik di Pati. Kemendagri juga telah melakukan teguran dan evaluasi terkait kebijakan Bupati Pati yang sempat menaikkan pajak 250%. Proses politik yang ada di Pati tentu kita cermati dengan seksama.
apa yang sekarang bergulir di DPRD, Kemendagri melakukan proses pengawasan dan menghormati proses politik yang ada di sana. Ada proses komunikasi, ada proses teguran, ada proses evaluasi. Bola kini ada di DPRD Pati. Apakah sebagai wakil rakyat mereka bisa merepresentasikan keinginan dan tuntutan masyarakat, atau sebaliknya memilih memunggungi warga yang notabene sudah memilih dan mengantarkan mereka menjadi anggota dewan yang terhormat? Demo Pati Sudewo jadi dimaksulkan dalam tanda tanya adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Joher Mansyah Johan, pakar otonomi daerah, guru besar IPDN, yang juga pernah menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah. Malam, Prof. Malam, Mas Budi. Di sebelah kiri saya ada Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Malam, Mas Burhan. Kemudian melalui sambungan Zoom ada Rifki Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Nasdem. Malam, Mas Rifki. Selamat malam, Mas Budiman. Lalu kemudian ada Joni Kurnianto, Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati. Malam, Mas Joni. Selamat malam, Bapak. Ya, dan kemudian ada juga Koordinator Hukum dan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimerodi Gulo. Malam, Bang Gulo. Selamat malam, Pak Budiman. Selamat malam semuanya. Baik, saya ke Pak Joni terlebih dahulu. Udah hampir seminggu ya Pansus, kemudian apa yang sudah dicapai oleh Pansus pemaksulan di DPRD Pati, Mas Joni? Ya, banyak sekali Pak. Jadi kami sudah pertama kemarin kita menerima 22 tuntutan ya, 22 poin dari pendemo. Kita bahas, kita saring, kita serap. Jadi kita rangkum jadi 12 poin. Kemudian dari kemarin sudah kita panggil, terutama kita ketemu dulu dengan ahli akademisi untuk meminta saran-sarannya sebelum kita mulai rapat pansus angket. Kemudian kita sudah mulai memanggil, pertama kita panggil urusan dari Rumah Sakit Suwondo. Jadi masalah ada 220 orang yang memang THL ya, yang diputus kontrak ya. Ada yang kerja 10 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun. Tanpa pesangon, itu sudah kita panggil. Kemudian juga manajemen rumah sakit kita panggil. Kemudian juga langsung kita juga ke masalah di kenaikan PBB 250%. Kita juga memanggil para kades, para camat yang katanya memang inisiasi dari PBB 250% dari mereka, kita panggil. Kemudian juga dari perangkat desa, kemudian dari bagian hukum sendiri, dan juga ada dari DPKAD, itu baru sampai itu sementara. Oke. Pak. Kapan rencana Bupati Sudewo dipanggil, Mas Joni? Nanti sambil kita lihat nanti waktu yang tepat, karena ini kita panggil dulu yang OPD yang memang apalagi berkaitan dengan mutasi-mutasi yang bermasalah. Kita arah situ dulu Pak, sementara ini. Oke, baik. Saya ke Mas Gulo. Mas Gulo, saya mendengar sekarang warga Pati terbelah. Ada yang sudah tidak setuju dengan proses pemaksulan. Betul demikian? Jadi begini Pak Budiman, itu sebenarnya informasi itu tidak benar. Karena begini, pihak Bupati dan kawan-kawan berusaha untuk menggembosi aksi ini dengan cara memanggil satu-satu orang yang tampil di media. Oke. Dan kemudian berusaha untuk merangkul. Nah, ada satu teman yang kebetulan sering tampil di TikTok, yang namanya Mas Hussein, lalu kemudian berakhir dengan kata dia mengundurkan diri dari aliansi. Tetapi perlu saya jelaskan bahwa sejak awal aliansi ini bukanlah yang digerakkan 1-2 orang. Ini lahir dari pribadi-pribadi. Jadi andaikan Pak Bupati dan kawan-kawan berhasil meminta kepada 1-2 orang atau 10 orang atau 500 orang, itu tidak mungkin tergembosi aksi ini, karena itu masing-masing diprakarsai oleh pribadi-pribadi. Jadi andaikan saja saya diminta untuk menggembosi itu, nggak mampu, saya tidak akan mampu dan tidak akan berhenti itu. Jadi ini adalah aksi nyata yang memang diprakarsai oleh masing-masing individu akibat kekecewaan yang dilakukan
oleh Pak Bupati selama kurang lebih 6 bulan, yang akhirnya memuncak pada ketika dia melakukan satu kebijakan menaikkan pajak PBB, bahkan kemudian dilanjutkan dengan melakukan pajak terhadap pedagang kaki lima yang dulu hanya sekitar 10.000 per bulan, sekarang dia pakai menjadi 300.000 per bulan. Jadi sekali lagi bahwa demo ini mau digembosin, mau ngerayu siapapun, 500 orang dia akan digembosin, 50.000 masih ada, jadi nggak mungkin berhenti. Oke, baik Pak Gulo. Prof. Joherman Syahjohan. Gimana Prof. Jo lihat? Udah hampir seminggu berjalan gitu, tapi Bupati kemudian akan melakukan kooptasi atau mengajak orang. Ini proses yang lumrah sebetulnya. Oh iya begitu kan, ini kan proses politik. Jadi pemakzulan itu adalah proses politik di DPRD. Mereka menggunakan hak angket, ya. Ada pansus yang bekerja. Harap diingat waktunya menurut Undang-Undang Pemda 23 60 hari. 60 hari. Nah ini baru jalan 1 minggu. Tentu Bupati ya yang akan dimakzulkan berusaha keras untuk bisa bertahan, ya, menolaklah dimakzulkan. Dan itu sudah dinyatakan dengan tegas oleh beliau karena dia dipilih secara langsung secara konstitusional oleh rakyat. Nah, tinggal sekarang yang penting dijaga adalah pansus itu tetap bekerja mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Nanti dia panggil-panggil dulu, panggil-panggil pejabat, panggil-panggil ahli, kemudian juga bisa diharapkan diminta datang nanti pada akhirnya kepala daerahnya, biasanya pada akhir dari suatu hak angket. Artinya publik harus menunggu sampai semua proses 60 hari itu baru kemudian selesai? Paling lambat sih, ya jadi kalau mereka lebih cepat sebetulnya bisa juga, ya kurang dari 60 hari. Oke, baik. Mas Rifki, Ketua Komisi 2 DPR, gimana Komisi 2 DPR melihat proses politik pemakzulan di DPRD itu? Yang pertama, kami tadi baru saja melakukan rapat internal setelah masa sidang ini dibuka di Komisi 2 DPR RI. Kami menyepakati pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 yang akan datang, kami akan mengundang Saudara Menteri Dalam Negeri dan beberapa Direktorat Jenderal, Dirjen-Dirjen terkait di Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Otonomi Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah, ya, terkait dengan isu ketergantungan fiskal daerah terhadap APBN. Yang itu menurut kami adalah hulu dari berbagai macam persoalan terkait dengan para kepala daerah, terutama bupati dan wali kota, menaikkan pajak daerah, terutama PBB P2 yang sekarang berlangsung bukan hanya di Pati, ada di beberapa daerah lain, ada di Cirebon, ada di Bone, dan di beberapa daerah lain yang ada di Indonesia. Karena itu melalui kewenangan konstitusional pengawasan yang kami miliki, kami akan memanggil Saudara Menteri Dalam Negeri. Kami ingin menegaskan bahwa kewenangan dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah itu harus dilakukan. Jangan sampai kemudian kawan-kawan kita, para kepala daerah, bupati, wali kota, tidak memiliki indikator yang konkret untuk kemudian menaikkan pajak sehingga kemudian mendapat reaksi yang besar dari publik, termasuk reaksi politik dari DPRD setempat. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Poin kedua, kami melihat kasus Pati ini secara induktif. Jadi Pati menjadi penting bagi kami untuk melihat situasi nasional. Karena Komisi 2 tentu nggak boleh sama tugasnya sama teman-teman di DPRD Pati yang menjadi counterpartnya Bupati Sudewo. Kami ini counterpartnya pemerintah pusat. Dan karena itu proses kontrol yang dilakukan di Pati, menurut saya silakan, itu hak kawan-kawan di DPRD. Untuk menuju kepada pemakzulan kan ada dua objektivitas yang harus dilakukan. Satu, objektivitas politik melalui hak angket, sebutlah begitu, untuk menilai apakah satu kebijakan betul-betul bertentangan dengan undang-undang dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Nanti kalau dinyatakan bertentangan, dia naik level kepada hak menyatakan pendapat,
kemudian sebelum dimakzulkan ada objektivitas yang lain, yaitu objektivitas yuridis atau Mahkamah Agung. objektivitas hukum yang akan dinilai oleh Mahkamah Agung. Nah, itulah nafas kita bernegara. Ada nafas demokrasi pada satu pihak, tapi ada nafas nomokrasi, negara hukum pada pihak yang lain. Nah, karena itu Komisi 2 DPR RI menghargai proses objektivitas politik yang sedang berjalan. Tadi kalau kita dengar, ini persoalannya bukan hanya terkait soal pajak, tapi berbagai kebijakan lain yang dianggap bertentangan dengan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan. Silahkan DPRD menggunakan haknya. Saya kira bagus juga DPRD punya kapasitas checks and balancesnya. Dan kalau DPRD itu punya kanalisasi yang baik, itu juga membuat suasana menjadi jauh lebih baik. Tidak perlu demonstrasi ke jalanan oleh teman-teman. Tunggu saja proses di DPRD dengan cukup baik. Nah, nanti biar objektivitas hukum pada titik tertentu untuk membuktikan. Baik, Mas Rifki. Politik dengan segala validasinya itu bisa dinyatakan juga sesuai dengan validitas hukum. Baik, saya tanya ke Prof. Burhan ya. Ini kan kalau lihat konfigurasi politik Sudewo itu kan 8 partai ya ketika dia memenangkan gitu. Apakah memang probabilitas dimakzulkan itu tetap terbuka atau ada dinamika mengkooptasi? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini aja. Dan saya sampaikan bahwa pemerintahnya tetap berjalan ya, sesuai aturan undang. Bupati kan tetap bisa berjalan sama seluruh di Jember. Jember juga pernah ada pemakzulan ya, oleh DPRD. Ya tetap berjalan ini pemerintahnya oleh Bupati itu Jember. Dan kemudian dari DPRD-nya mereka memenuhi quorum, menyampaikannya kemudian kepada Mahkamah Agung. Bagi Mahkamah Agung yang menjadi wasitnya. Itu adalah pernyataan dari Mendagri Tito Karnavian. Mas Burhan, kalau lihat di Pilkada kan Sudewo ini kan diusung oleh 8 partai politik yang cukup mayoritas di DPRD gitu. Sekarang ada gejolak ditekan oleh massa. Mungkin nggak kemudian DPRD ini kemudian gagal untuk memasukkan Sudewo? Sangat tergantung oleh resiliensi perlawanan dari warga Pati terhadap Pak Sudewo. Jadi jika misalnya demo-demo itu terus berlanjut, maka akan menciptakan semacam insentif buat anggota DPRD Pati agar tidak melawan opini publik. Dan itu bukan hanya di tingkat lokal, tapi juga di tingkat nasional. Karena ini kejadian menarik perhatian sampai di tingkat nasional. Pusat. Ya. Jadi kalau misalnya partai-partai tidak mengikuti ya apa yang diinginkan oleh warga Pati, itu mereka akan tidak populer. Jadi menurut saya yang terjadi sekarang adalah ada tarik-menarik. Pak Sudewo mencoba buying time, kan ada waktu tadi 60 hari. Jadi kalau misalnya terjadi masuk angin dalam proses perlawanan melawan kebijakan yang diambil oleh Pak Sudewo, bisa jadi partai-partai pendukung Sudewo termasuk di tingkat nasional itu akan balik badan untuk tetap mempertahankan Sudewo. Dan untuk itu kita perlu mendengar sebenarnya suara dari fraksi Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai PKS yang PKS waktu itu mendukung lawan dari Pak Sudewo ya. Jadi ada 3 partai pendukung lawan Pak Sudewo yang dikalahkan Pak Sudewo di Pilkada Pati 2024. Pertama PDI Perjuangan, karena ini basis dari PDI Perjuangan. Yang kedua adalah Demokrat, partainya Pak Joni. Yang ketiga adalah PKS. Di luar itu mendukung Pak Sudewo. Nah pertanyaannya adalah apakah Golkar, Gerindra, Nasdem itu tetap mempertahankan Sudewo atau tidak? Karena ini berhadapan dengan kenyataan bagaimanapun Sudewo itu didukung oleh partai yang banyak meskipun ini kandang banteng. Jadi lagi-lagi ini persoalan politik yang menurut saya tidak hanya di tingkat lokal. Ini dugaan saya kata putusnya ada di Jakarta. Ada di Jakarta ya? Dan ini yang menjelaskan mengapa Pak Sudewo konon ada di Jakarta. Lagi-lagi soal lobby-lobby ini kan sesuatu hal yang sulit untuk kita bisa recheck karena berada di panggung belakang. Gitu. Oke, baik. Kembali ke Mas Joni. Sebagai DPRD di Pati, sejauh ini fraksi-fraksi itu sudah masih tetap solid
dengan tuntutan pansus pemakzulan atau sudah mulai belok kiri belok kanan atau nunggu arahan dari Jakarta sebetulnya? Sejak awal kita solid karena masing-masing fraksi, terutama kan fraksi Gerindra kita tunggu jawabannya, ternyata jawabannya mereka berpihak kepada rakyat. Jadi 8 fraksi yang ada di Partai Demokrat, fraksi yang ada di DPRD Pati, ada Gerindra, PKB dan Nasdem, itu semua mendukung hak angket secara penuh. Kalau posisi partai Anda sendiri Demokrat gimana? Demokrat kami dapat petunjuk dari Pak Ketum, pokoknya kami lakukan ada hukum dan undang-undang yang berlaku dan juga berpihak kepada rakyat. Itu jawaban dari Mas Ahaye. Oke, baik. Mas Rifki, sebagai salah seorang pengusung dari Sudewo, Partai Nasdem, posisi Partai Nasdem dalam kasus pemakzulan Sudewo ini gimana, Mas Rifki? Partai Nasdem adalah partai dengan nafas ideologi yang jelas. Nafas kami restorasi Indonesia. Bagi kami hukum adalah segala-galanya, konstitusi adalah pedoman kami dalam menjalankan roda pemerintahan dan bernegara. Dan karena itu tadi saya katakan kami menghormati hak dan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati untuk melaksanakan fungsi pengawasannya, termasuk hak-hak yang melekat kepada DPRD. Hari ini misalnya hak angket jalan, silahkan saja. Tentu nanti hak angket itu kawan-kawan DPRD kan juga punya marwah, punya dignity ya. Tidak mungkin menggunakan hak angket itu dengan barbar, dengan asal-asalan. Tadi saya senang misalnya mendapatkan informasi dari berbagai pihak. Selama ini hak angket itu dilakukan dengan sangat transparan, dengan accountable. Seperti juga kami di DPR itu kan sekarang kita nggak bisa lagi memunggungi rakyat. Seluruh rapat-rapat kita live disiarkan melalui media yang memungkinkan, apakah itu YouTube, media sosial dan seterusnya, dan itu terekam. Dan karena itu Partai Nasdem memberikan atensi yang cukup kepada rekan-rekan kami, 3 kursi kalau nggak salah Mas Juni ya, Nasdem di DPRD Kabupaten Pati untuk kemudian menjalankan fungsi controllingnya dengan baik. Tentu pesan kami kepada mereka, lakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh zolim. Tidak boleh kemudian fakta yang tidak ada diada-adakan, sebaliknya. Kalau memang itu ada faktanya ya sampaikan dengan sebaik-baiknya, bagian dari fungsi pengawasan dan kontrol untuk kita memperbaiki situasi berpemerintahan di Pati dengan lebih baik ke depan. Oke, baik Mas Rifki. Prof Jo, ini Pati menjadi menarik ya, karena kan yang naik PBB-nya kan hampir 100-an ya. Ya betul. Yang naik dan bone pun ricuh gitu kan. Ya betul. Tapi Pati menjadi gerakan politiknya sampai kepada gagasan pemakzulan. Apa yang Prof Jo baca? Nah, ini ada persoalan yang agak unik di Pati. Ya, apa uniknya? Yaitu kepemimpinan Pak Bupatinya yang nampak terbaca ini oleh saya dan kawan-kawan, mungkin juga banyak bilang begitu, arogansi Bupati. Arogansi? Ya, jadi beliau kan dalam merespon tuntutan protes rakyatnya itu melawan dan menantang rakyat. Nah, contohnya kan tadi jangankan 50.000 saja, silakan saya tidak akan merubah kebijakan saya. Ya, dan saya tidak akan merubah kebijakan saya dan jangan ganggu pemerintahan saya dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya bukan tipe kepemimpinan kepala daerah yang kepamongan. Yang pamong itu dia mengayomi, menenangkan rakyatnya, bukan malah berkonfrontasi dengan rakyatnya. Dan misalnya seperti banyak di daerah lain, catatan saya itu data Kemendagri itu ada 125 per 15 Agustus. 125 yang juga menaikkan. PBB. Tetapi kok yang ribut itu ada berapa lah, 5, 6 atau 7. Pati ini kok yang paling kencang sendiri, ya paling disoal sampai menuju ke pemakzulan. Itu karena faktor kepemimpinannya Sudewo ya? Faktor utama kepemimpinannya yang kurang mengayomi dan melindungi rakyat dan cenderung berkonfrontasi dengan rakyat. Oke, baik. Mas Gulo, jadi kalau didengar sampai sekarang kan posisi Bupati Sudewo kan tidak akan mundur karena merasa dipilih oleh rakyat. Sebetulnya kan kebijakannya sudah dibatalkan. Sebenarnya keberatan masyarakat Pati lagi itu apa, Mas Gulo? Selain 22 tadi. Baik, jadi itu saya katakan bahwa
sebenarnya alasan kenaikan PBB itu bukanlah menjadi salah satu-satunya alasan untuk menuntut bupati untuk mundur. Seperti yang dikatakan oleh Pak Joni tadi, bahwa ada 22 dosa, catatan dosa yang dihimpun oleh teman-teman aliansi yang selama kurang lebih 6 bulan itu dilakukan oleh Pak Bupati dengan gaya arogannya, dengan gaya kepemimpinannya yang akrobatik. Bahkan yang menjadi mitra kerjanya DPRD tidak pernah diajak, apalagi masyarakat yang tidak punya kekuasaan apa-apa. DPRD yang menjadi mitra kerjanya aja tidak pernah diajak ngomong. Ini yang saya katakan bahwa gaya inilah yang kemudian memancing banyak masyarakat untuk tidak tertarik lagi untuk dipimpin Kabupaten Pati oleh Pak Sudewo. Nah karena itu maka kalau menyelesaikan masalah menurut saya sudah agak berat karena masyarakat sudah agak katakan udah gerah melihat beliau dengan berbagai gaya komentar yang sangat arogan dan memang dia tidak takut seakan-akan dunia ini miliknya beliau sendiri. Itu yang kemudian berbeda dengan kebijakan perpajakan yang diterapkan di daerah lain. Kalau mungkin di daerah lain naik aja sampai 1000% seperti di Pati. Jadi sekali lagi catatannya adalah kenaikan pajak yang di Pati itu bukan 250%, ada yang 1000% karena kita punya data. Itulah yang kemudian kita ajukan kepada DPRD agar ditelusuri karena kita punya data. Dan 22 dosa hukum yang dilakukan oleh Bupati itu bukan sekedar siapa jempol. Ini data, kita punya data. Tim hukumnya sudah bekerja beberapa bulan sebelum kita ajukan masalah ini. Jadi kalau misalnya nanti kerjanya pansus berhenti karena remote-nya ada di pusat, maka saya yakin sepenuhnya bahwa apapun pasti masyarakat Pati akan melakukan. Jadi akan ada perlawanan lanjutan ya. Jadi apa yang bisa dijadikan pelajaran oleh pemerintah pusat dan daerah lain berkaca dalam kasus Pati? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tantojo di satu meja The Forum. Burhanuddin Muhtadi, saya ingin tanya ya, feeling politik Anda kalau lihat demo kemarin, Sudewo kan tampil di mobil rantis, dilemparin sandal, dilemparin itu gitu. Akankah dan efektifkah kalau dia bertahan? Memang secara sosial legitimasinya sudah runtuh. Ya. Dan satu-satunya yang bisa beliau pertahankan sekarang adalah legitimasi formal. Beliau terpilih secara langsung dengan perolehan 53% dan tentu saja secara politik menjadi kurang efektif ketika masyarakat sedemikian besar melakukan penolakan. Nah, menurut saya menarik kalau kita lihat akarnya ya. Tadi Bung Rifki menyampaikan akar masalahnya adalah terjadi penurunan alokasi transfer ke daerah ya, Prof. Jo ya. Betul, ya. Cukup besar, 29% lebih. Dari 900 triliun lebih menjadi untuk tahun depan itu 650 T. Dan itu yang mengakibatkan banyak pemerintah daerah melakukan kreativitas tanda kutip ya. Karena ada 125 tadi yang menaikkan PBB karena DAK, dana alokasi khusus dihapus, DAU itu dikurangi. Mau tidak mau mereka harus cari kompensasi. Nah, kompensasi paling mudah adalah menaikkan PBB. Menjadi problematik karena karakter Pak Sudewo itu dianggap sangat arogan karena ada 125 tetapi yang keluar resistensinya dalam bentuk demo yang luar biasa besar itu di Pati. Berarti ada persoalan lain, salah satunya adalah beliau menantang rakyatnya sendiri ya. Dan ada masalah lain sebenarnya. Ini Pati itu basis elektoralnya PD Perjuangan. Dari dulu bupatinya itu dari PDIP. Bahkan di 2024 ketika PDIP banyak mengalami penurunan, di Pati justru naik dari 20, sekian persen menjadi 28%. Artinya secara elektoral ini wilayah yang tidak bersahabat dengan Sudewo, tapi malah nantang. Yang kedua, secara kultural dan historis. Coba lihat Pati itu. Perlawanan ya. Adipati Pragola II. Itu Adipati Pati di masa jayanya Sultan Agung Mataram yang melakukan perlawanan. Kemudian jangan lupa juga Samin ya, Saminisme salah satunya berpusat di Pati selain Bojonegoro, Rembang, kampung saya. Saya dari Rembang. Tetapi yang menarik adalah Saminisme ini itu kemarin waktu Semen Gresik mau dilawan mau bikin semen di
Pegunungan Kendeng Pati dilawan dan akhirnya pindah ke Rembang. Jadi ini wilayah yang memang tidak mudah kalau misalnya pemimpinnya tidak cukup mengenal. Nah, beliau memang orang Pati, tetapi bisa menang 50% lebih loh itu. Ya, didukung oleh banyak partai waktu itu. Dan kita tahu pilkadanya dilakukan beberapa bulan setelah Pilpres. Jadi artinya, dan beliau dari partai Gerindra meskipun dulu aktivis partai Demokrat ya, tetapi lagi-lagi secara common sense dan suasana kebatinan nasional pada waktu itu memang Gerindra sedang sangat kuat, didukung oleh banyak partai pendukungnya, dan itu yang membuat beliau menang 53%. Dan lawannya memang waktu itu beliau calon dari PD Perjuangan kan politisi lokal ya, yang sementara Pak Sudewo ini mantan anggota DPR. Jadi, tapi terkait kasus korupsi juga ya? Ada isu yang ada isu juga berkaitan dengan itu. Oke, baik. Prof. Jo, kalau menurut Prof. Jo, ini memang harus menunggu proses pemakzulan yang 60 hari, yang begitu lama, dipantau oleh publik, atau dengan legitimasi yang menurut Prof. Burhan begitu rendah, solusi ada? Apa yang menurut Anda baik dilakukan? Mas Budiman, kalau kepemimpinan yang bijak, yang arif ya, itu dalam keadaan di mana masyarakat luas nih sudah terjadi yang namanya krisis kepercayaan kepada kepala daerah itu, maka yang paling bijak itu adalah resign, mengundurkan diri. Ya, dan kita sudah punya ada tradisi kok, Pak Harto misalnya, ya kan, tahun 98 kan saya menyatakan mengundurkan diri. Lah kenapa nggak ditiru oleh bupati? Apa sih bupati dibanding dengan presiden? Itu contohnya. Jadi kita punya pengalaman. Nah, mungkin itu juga baik daripada memimpin pemerintahan daerah lalu tidak dihormati dan tidak dihargai oleh rakyatnya. Dan kemudian ketika dibikin kebijakan, rakyat menolak kebijakannya, mengabaikan kebijakannya. Nah, jadi akhirnya program-program kerjanya tidak akan efektif. Itu akan lebih baik ya posisi itu yang diri. Lebih baik ya. Jadi tradisi itu dalam pemerintahan di daerah harus kita bangun lah ya. Dari Pati beri contoh. Nih Pak Bupati Sudewo nih akan lebih pas, dia lebih tepat ya. Dia mengundurkan diri dalam keadaan krisis kepercayaan publik yang sudah ada. Politik itu is the business of trust kan? Ya Mas Burhan ya. Kalau nggak ada trust, kepercayaan, mengapain lagi? Oke, baik. Mas Rifki, Ketua Komisi 2 DPR. Adakah kemungkinan tadi yang Prof. Jo sarankan kemudian Bupati Sudewo kemudian mundur sajalah? Karena ini kan soal trust sebetulnya. Atau diserahkan pada mekanisme formal, prosedural? Kalau itu kan kembali kepada yang bersangkutan dan standar moral dan politik yang bersangkutan. Bagi Komisi 2 DPR RI, kami mendorong Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina politik nasional nih, untuk kemudian bisa melakukan proses pembinaan kepada kepala-kepala daerah yang saat ini sebutlah mengalami distrust akibat kebijakan yang diambilnya. Dan karena itu, kalau beberapa waktu yang lalu kan ada kasus Luki Hakim, kita ingat nggak? Beliau berangkat ke Jepang gitu, kemudian dipanggil oleh Kemendagri, lalu ada semacam sanksi yang diberikan pembinaan kepada beliau. Hanya karena beliau berangkat kemudian lupa meminta izin cuti sementara dan seterusnya. Nah, karena itu saya kira kasus-kasus yang terjadi di Pati harusnya juga menjadi poin penting bagi Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan sejumlah langkah yang diperlukan dalam rangka melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas politik ya, termasuk bisa jadi meminta kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Ahmad Lutfi, beliau menyampaikan beberapa hal yang dilakukan, terobosan-terobosan beliau untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di Pati pada khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya. Dan saya kira langkah-langkah ini harusnya diumumkan kepada publik agar publik juga melihat kesungguhan kita pemerintah pusat untuk melakukan langkah-langkah itu. Secara individu, saya juga menghimbau, ini sahabat saya Mas Dewo ini, periode lalu kami sama-sama di Komisi 5 DPR RI. Teman dekat saya Mas Dewo ini. Saya menghimbau kepada Mas Dewo juga lebih wise, lebih bijaksana. Kaget nggak sebagai teman? Sebagai politisi senior, yang saya kira kalau kemudian mampu menjelaskan satu persatu ya, kebijakan-kebijakan yang tadi dipertanyakan,
manfaatkan saja momentum angket DPRD itu sebagai sarana untuk membangun clearance kebijakan yang selama ini bisa jadi penuh dengan tanda tanya, penuh dengan pikiran-pikiran yang dianggap Mas Dewo dengan segala arogansi dan seterusnya. Ini titik balik saya kira, titik balik, dan Mas Dewo ini kalau dilihat dari niatnya kan luar biasa. Beliau terpilih kembali pada periode ini 2024-2029 bareng-bareng kami, tapi memilih untuk kemudian tidak mengambil haknya sebagai anggota DPR RI terpilih, dilepaskan kemudian maju di Pati dengan segala kepercayaan diri dan segala komitmennya untuk membangun daerah. Saya kira kita kembalikan kepada niat awal yang baik. Jadi Mas Dewo-nya maju, tampil, kemudian jelaskan satu persatu dari apa yang dipertanyakan oleh DPRD, karena itu hak DPRD untuk mempertanyakan sejumlah kebijakan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pada sisi yang lain kami mendorong Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi bagian dari proses pembinaan para kepala daerah yang sebutlah sekarang sedang Mas Rifki. Jadi pertanyaannya adalah apakah mungkin Kementerian Dalam Negeri atau Presiden memberikan atensi khusus atau pembinaan dalam kasus Pati? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanterjo di Satu Meja The Forum. Ke Mas Nimero di Gulo, Koordinator Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Mas Gulo, jadi apa yang Anda harapkan sekarang setelah Pansus bekerja seminggu ini sebetulnya? Jadi sebelum saya jawab itu, saya jelaskan dulu bahwa sekalipun Pak Sadewo ini melakukan gebrakan yang memicu amarah rakyat, tetapi dia sekaligus menjadi pemantik kesadaran politik bagi banyak orang, termasuk di Pati. Jadi karena itu maka akan dikenang selama-lamanya bahwa Pak Sadewo lah yang menyadarkan orang akan hak-hak politiknya, terutama di Pati. Nah, untuk melanjutkan legasi yang dilakukan oleh Pak Sadewo itu jauh lebih berharga dan jauh lebih dihargai dia kalau dia mundur dengan teratur, dan akan menjadi catatan sejarah dalam demokrasi Indonesia bahwa ternyata pemimpin masih punya moralitas ketika dia sudah dipercaya, tidak dipercaya oleh rakyat. Nah, kita berharap dorongan ini akan dilakukan oleh Partai Gerindra sebagai pemangku kepemimpinan nasional sekali. Kalau itu terjadi, yakinlah akan menjadi catatan penting dan diingat oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa Pati sudah meniru gaya kepemimpinan di Jepang. Ketika rakyatnya sudah dipercaya, dia dengan legowo akan mengundurkan diri. Oke, baik Mas Gulo. Mas Joni dari DPRD Pati, apa pesan yang Anda sampaikan di saat sekarang ini? Ya, jadi kami pansus angket, kami tetap serius dan fokus untuk mengumpulkan data bukti yang maksimal dan akurat, sehingga kami, percayalah ke kami ini akan transparan, jadi tetap pers dan warga atau pendemo boleh masuk ikut melihat pansus angket, sehingga bisa melakukan live streaming baik lewat live TikTok, live Instagram, Facebook, silahkan. Jadi kami ada jangan sampai berpikiran bahwa pansus angket DPRD Pati ini masuk angin. Jadi kami sudah fokus dan maksimal, sehingga nanti untuk kami selesaikan di paripurna DPRD Pati untuk dilaporkan ke MA itu bisa mendapatkan hasil yang bagus gitu. Baik, oke. Mas Rifki, benar nggak sih ada upaya-upaya di Jakarta untuk penyelamatan Sudewo? Saya nggak tahu, bukan level saya untuk menjawab itu. Saya hanya ingin mengatakan dua hal. Satu, mari kita jadikan kasus Pati ini untuk kita sama-sama mengawal demokrasi kita berbasis negara hukum. Biarlah demokrasi controlling jalan melalui DPRD, dan nanti pada akhirnya akan dilihat secara objektif fakta-faktanya melalui Mahkamah Agung. Yang kedua, jadikan kasus Pati ini sebagai bagian dari introspeksi dan hikmah bagi kami semua pejabat politik yang dipilih langsung oleh rakyat. Bahwa kita bukan hanya butuh rakyat pada saat pemilu, tapi kita butuh rakyat dalam seluruh proses kita menjalankan amanah yang diembankan oleh rakyat. Oke, baik Mas Rifki, makasih. Terima kasih. Prof. Burhan, jadi apa yang Anda mau tawarkan sekarang ya? Apakah memang harus menunggu 60 hari itu atau mau gimana sebenarnya?
Pertama, kita selesaikan masalahnya di hulu. Dan menurut saya pada titik tertentu pemerintah pusat dan DPR harus juga melakukan semacam reevaluasi berkaitan dengan penurunan TKD yang sedemikian besar. Kita tahu ketergantungan terhadap DAU, DAK itu kurang lebih rata-rata 79,4% nasional. Ya betul ya Prof, betul. Bahkan di luar Jawa lebih besar. Betul. Ada 95%. 95% di luar Jawa. Ini persoalan yang besar. Ketika itu dikurangi atau bahkan dihapus, pertanyaannya pemerintah daerah mencari kompensasinya dari mana? Nah itu kan jadi bahan diskusi juga di tingkat nasional. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi pemotongan atau pengurangan berkaitan dengan TKD, itu satu. Nah yang kedua, memang jangka panjang pemerintah daerah harus memikirkan untuk mencari sumber-sumber pendanaan secara kreatif. Misalnya BUMD, itu kan harus dimaksimalkan. Selama ini kan BUMD justru jadi bancakan di tingkat daerah. Jadi harus dilakukan semacam profesionalisasi agar bisa mendapatkan profit untuk pendanaan pemerintah daerah. Dan terakhir dalam konteks yang sekarang sangat terang benderang, mau tidak mau gitu ya, harus ada semacam titik temu. Apakah titik temunya datang dari Pak Sudewo untuk mengundurkan diri secara kesatria? Sepertinya arahnya tidak ke situ, karena pernyataan-pernyataan beliau sepertinya masih mengatakan bertahan, dipilih langsung oleh rakyat, saya akan bertahan. Gitu. Jadi memang ada kesan beliau akan bertahan at all cost. Ya. Nah kalau misalnya itu yang terjadi, berarti adu kuat. Adu kuat bukan hanya di tingkat lokal, tapi juga di tingkat nasional. Kalau misalnya hawanya di tingkat nasional itu masih mempertahankan Sudewo, kemungkinan besar masih bertahan, tetapi dengan resiko akan kehilangan kepercayaan warga Pati. Oke, baik, Prof Jo, apa tawaran solusinya dalam posisi seperti sekarang ini? Ya, saya kira dari pengalaman itu banyak hak angket kepala daerah ini yang tidak berujung kepada hak menyatakan pendapat. Jadi Gembos. angin. Nah, oleh karena itu satu, bagi masyarakat yang memprotes di Pati agar terus dikawal sebaiknya ya sidang-sidang pansus hak angket ini. Yang kedua, pemerintah pusat lewat Kemdagri sebaiknya turut ikut serta mengawasi agar pelaksanaan hak angket ini betul-betul dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan yang terakhir saran saya adalah perbaikan ke depan penataan daerah otonom kita. Karena daerah otonom kita ini sekarang rata-rata kemampuan fiskalnya rendah. Ya, karena memang dulu waktu pembentukan daerah otonom itu hanya berdasarkan aspirasi politik, bukan berdasarkan kemampuan potensi ekonomi dan keuangan. Sehingga kita dapati daerah otonom yang fiskalnya tergantung. Nah, oleh karena itu harus ditata. Ya, jadi ada daerah yang memang tidak punya kemampuan, ya udah dijadikan daerah administratif. Ya, kalau daerah yang punya kemampuan keuangan mungkin dijadikan daerah otonom yang yang bisa ngurusin rakyatnya. Oke, baik Prof Jo Hermansyah Johan, Prof Burhan, Mas Yulo, Mas Joni dan Mas Rifki. Pemakzulan Bupati Pati Sudewo adalah bagian dari mekanisme formal. Tapi kepemimpinan bukan sekedar jabatan yang sah secara hukum. Ia butuh legitimasi dari rakyat. Ketika legitimasi itu menipis, pemerintahan berubah jadi beban, bukan pemecah persoalan. Dan ketika pemimpin memilih gaya komunikasi yang arogan, menaikkan pajak sambil menantang rakyat, maka luka sosial tak hanya terbuka, tapi diwariskan dalam teori kepemimpinan klasik, power is nothing without trust. Maka yang diuji bukan hanya kekuasaan, tapi kepekaan pemimpin untuk mendengar, untuk merangkul, bukan menyakiti. Satu Meja The Forum, tempat kita bertanya, ketika rakyat mulai menjauh, kepada siapa pemimpin akan berjalan? Saya Budiman Tanrojo, terima kasih dan sampai jumpa. Saksikan Kompas Malam selepas jeda berikut ini.